Sudah hampir 2 minggu kami berada di desa ini. Proker yang kami kerjakan pun mendapatkan antusiasme yang baik dari warga sekitar. Anak-anak menjadi dekat dengan kami karena mengajari mereka baca tulis dan menjadi guru sementara di sini. Mbah Carik terlihat puas melihat kinerja kami. Aku, Angga dan Yuni sedang mendapat bagian mengajar di sore ini di rumah Mas Bambang. Terlihat anak-anak yang riang gembira dengan balutan bedak yang memenuhi wajah mereka. Candaan dan tawa membuat kami lebih bersemangat untuk mengajar. Alhamdulillah, ada yang bantuin, ujar Mas Bambang. Mas, kataku menggeser tempat dudukku yang sedang melihat Yuni dan Angga yang kala itu sedang mengajar. Mas Bambang duduk di sampingku, dengan membawa segelas teh di tangannya. Mau? Tawar Mas Bambang yang menyodorkan teh di depanku. Belum sempatku melanjutkan perkataanku. Mas Bambang langsung meminum teh di depannya. Manis loh, sambil mencium aroma teh yang masih tersisa. Kalau mau ya buat sendiri, anggap saja rumah sendiri Mas. Seloroh Mas Bambang sambil tertawa. Nggeh Mas nggeh, kataku tersenyum. Tapi yo, rumahku jangan dijual ya. Mentang-mentang rumah sendiri nanti malah dijual sama sampean, ujar Mas Bambang yang membuatku tertawa karenanya. Yoga lah, Mas. Ada-ada aja, kataku sambil tertawa. Aku mengobrol agak lama dengan Mas Bambang sebelum akhirnya Yuni dan Angga datang menghampiri kami. Loh, wis rampung? Tanya Mas Bambang. Sampun, Mas. Anak-anak di sini cepat nangkep pelajarannya, jadi ya cepat selesai, jawab Yuni. Kami bertiga lalu berbincang dengan Mas Bambang. Mas Bambang orang yang sederhana dan sangat bersahabat di luar tanggung jawabnya sebagai salah satu juru kunci di desa ini. Dia banyak bercerita tentang dirinya yang bilang dahulu sebagai pemuda yang direbutkan oleh banyak wanita di desa ini. Wah berarti sampean hebat Mas, ujarku kepada Mas Bambang. Wah nggih Mas, wanita yang kutolak dulu gak bisa dihitung jari, katanya sambil mengacungkan satu jarinya. Loh, itu cuma satu, Mas? Tanya Angga. Satu ini yang gak nembak saya dulu Mas, ujar Mas Bambang. Halah, pinter bohong kamu Mas. Mana ada perempuan yang mau sama kamu dulu, ucap seorang wanita dari dalam rumah Mas Bambang. Seorang perempuan dengan rambut panjang yang dikucir kuda duduk di samping Mas Bambang. Hus, jangan buka aib toh dek, kata Mas Bambang yang terlihat malu. Loh, emang bener kok, jawab wanita itu. Kami tertawa melihat mereka berdua. Perempuan yang duduk di samping Mas Bambang adalah istri Mas Bambang yang bernama Cuplis. Tapi kamu mau toh sama saya? Goda Mas Bambang kepada istrinya. Ya mau gak mau, daripada tiap hari ngintilin terus, jawabnya sambil mencubit perut Mas Bambang. Seorang pemuda terlihat berjalan dari Brang Kidul dengan membawa karung di pundaknya. Arya, seru Mas Bambang. Pemuda itu melihat asal suara yang memanggilnya. Arya segera menghampiri Mas Bambang yang sedang duduk bersama kami di rumahnya. Kondi awak mule? Tanya Mas Bambang. Iki Mas, abis ambil sambiroto dekat kuburan untuk obat mamak, ucap Arya. Loh, mamakmu kenopori? Tanya Mbak Cuplis. Ora opo-opo bude, buat jamu tok. Aku melihat ke arah Mas Arya, umurnya terlihat tidak berbeda jauh dengan Mas Bambang. Daun itu buat apa, Mas? Tanyaku. Oh ini buat obat, Mas, ucap Arya. Yowes nek ngono aku pamit mau pulang dulu Mas, ucap Arya berpamitan dengan kami dan Mas Bambang. Nanti malam aku ke rumah Muri, sekalian lihat bude, kata Mas Bambang sebelum Arya pergi. Arya melanjutkan perjalanan pulangnya. Tak lama setelah itu kami pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan kami bertemu dengan Arif dan Lastri yang terlihat sedang pulang bersama dari arah Branglor. Mas, Mbak, sapa Yuni saat kami berpapasan. Nggih Mbak, ucap Lastri. Dari rumah Mas Bambang, Mbak? Tanya Arif. Iya Mas, abis ngajar anak-anak tadi, ucap Yuni. Mas sama Mbaknya dari mana? Tanya Yuni balik. Dari rumahnya Pak Paijan Mbak, lihat Widya, ucap Arif. Gimana keadaan Mbak Widya Mas? Keadaannya sudah membaik Mbak, cuma masih tidak mau diajak bicara. Aku mendengar pembicaraan mereka,
memang beberapa minggu lalu kami mendengar desas-desus tentang seorang yang kesurupan di desa ini. Arif dan Lastri melanjutkan perjalanannya dan kami pun pulang ke rumah. Di teras terlihat Topa, Rijal dan Bayu sedang duduk menikmati suasana sore di desa ini. Aku duduk sebelah Topa dan mengambil rokok yang ada di depannya. Julia sama Laras di mana, Mas? Tanya Yuni. Di bawah paling mandi. Ujar Topa. Oh, yowes lah aku mau nyusul. Ujar Yuni sambil masuk ke dalam. Topa terlihat memandangi Yuni dengan seksama. Ojo aneh-aneh kowe pa, kataku sambil menepuk dahinya. Ngawur. Gak lah. Ucapnya. Oh iya cah. Ujar Angga. Opo. Ucap Topa. Kemarin, pas aku ke sawah lihat orang masuk ke gubuk yang di seberang sungai itu bawa sesajen. Mbah Sarwoto paling. Ucap Bayu. Bukan Yu, orang masih muda kok. Lah sopo terus. Bayu mengangkat pundaknya. Bukannya gubuk itu tempat keramat Yu, ucap Topa. Iyo pa, aku dikasih tahu sendiri sama Mbah Gani. Makanya kita gak diperbolehin masuk ke sana. Ujar Bayu. Tapi aku kemarin masuk ke sana cah. Kata Angga. Weh enggak, ojo sembrono sampean. Ujar Bayu. Iyo, enggak. Kita sudah dinasehati jangan asal ke tempat keramat di desa ini. Tambah Rijal. Yo maaf cah, aku penasaran soalnya di dalam sana ada apa. Seloro Angga. Emang di sana ada apa aja enggak? Tanya Topa. Aku melirik ke Angga dan penasaran dengan apa yang dilihatnya. Kembang 7 rupa, kopi dengan opo, enggak. Tanyaku penasaran. Bangkai kepala kambing. Kami sedikit terkejut dengan jawaban Angga. Aku sedikit bingung, bila sesajen kembang 7 rupa dengan kopi masih normal, kalau kepala kambing untuk apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucap Arya dari dalam rumah. Arya membuka pintu rumahnya, terlihat Mas Bambang dan istrinya datang ke rumah Arya malam ini. Mas monggo masuk. Sambil mencium tangan Mas Bambang. Mamak neng diri. Tanya Mbak Cuplis. Enek bude neng jero. Jawab Arya. Bambang, Cuplis merene. Kata seorang wanita yang sedang duduk di kursi goyangnya. Bukde. Sapa Mas Bambang sambil mencium tangan wanita itu diikuti oleh Mbak Cuplis. Tumben merene awakmu Bambang. Pingin dolan ae bude, piye bude sehat? Tanya Mas Bambang. Alhamdulillah. Ucapnya. Ri, gawekne, pade karo budemu teh kono. Teriaknya. Nggih mak. Ucap Arya sambil menuju ke dapur dengan lampu ublik yang dipegangnya. Ibu Kasia atau biasa disebut sebagai Mbok Kasi merupakan ibu dari Arya. Mereka berdua tinggal hanya berdua di rumah setelah suami Mbok Kasi meninggal akibat kejadian 20 tahun lalu. Arya sendiri merupakan keponakan dari Mas Bambang. Monggo diminum Mas, Bude. Kata Arya seraya meletakkan teh di meja. Matur suwun Ri, ucap Mbak Cuplis. Nggih sami-sami, Bude. Awakmu keliling kori? Tanya Mas Bambang. Iyo, Mas paling bentar lagi Arif dengan Bewok jemput. Mas Bambang berbincang dengan Mbok Kasi hingga terdengar suara Arif dan Bewok memanggil Arya. Arya lalu berpamitan kepada mereka untuk berkeliling desa bersama Arif dan Bewok. Perbincangan hingga larut malam yang tidak melarutkan apa-apa. Malam ini aku duduk di pojok tempat tidurku. Aku menghidupkan sebatang rokok dan menghembuskannya dalam-dalam. Sudah beberapa hari ini kegiatan kami lancar tanpa ada kendala apapun. Jujur aku sangat senang dan berharap semuanya cepat selesai. Ya, panggil Topa. Dalam, ucapku. Belum tidur sampean ya? Ora bakal iso tidur aku. Podo, ucap Topa. Kenopo toh cah? Tanya Bayu yang seperti terbangun mendengar obrolan kami. Ora opo-opo yu, jawabku sambil menaruh rokok di asbak. Sampean berdua ki, perasaan aku nek wengi ra pernah turu. Usek ae kerjaanmu. Ujar Bayu sambil mengambil rokok di depan Topa. Lah piye kon iso turu yu, mendino tiap wengi digangguin terus. Ujar Topa. Diganggu opo Topa, lah perasaanku yo adem tentrem kok. Pancen kui sing gawe aku bingung. Sing diganggu lo cuma aku karo cah kae. Kata Topa sambil menunjukku. Lah emang sampean orang ngerasa keyu, tanyaku. Ora ki, ucap Bayu. Aku menatap Topa bingung dengan keadaan ini.
Setelah rumah ini dibersihkan langsung oleh Mbah Gani, teman-temanku kecuali aku dan Topat tidak mendapatkan gangguan yang hampir tiap malam kami alami. Gangguan yang sangat mengganggu waktu istirahatku, mulai dari bau bunga ataupun anyir yang muncul tiba-tiba ataupun suara tangisan rintih dan tawa yang sering kami dengar. Tatapan kosong pemuda ini melihat ke arah bulan, yang sedikit demi sedikit tertutupi oleh awan. Meninggalkan dua temannya yang berjalan di depannya. Apa yang sedang dia pikirkan?